Kalau di Indonesia tidak ada korupsi, saudara, korupsi itu diberantas habis. Setiap kepala di Indonesia, setiap orang, saudara, itu bisa mendapatkan gaji buta gratis 20 juta per bulan, saudara. Jadi kalau nggak ada korupsi, tiap rakyat dapat 20 juta per bulan, kaya semua orang Indonesia, betul? Saya mau tanya, kalau 20 juta per bulan dapat gratis, bisa sekolahin anak tidak? Bisa berobat tidak? Bisa modal dagang tidak? Takbir! Banyak jamaah nanya, Habib, besok 27 Agustus ada demo nih, Beb. Habib ikut gak, Habib? Ayo jujur aja, yang nanya banyak gak? Jawabnya jangan takut-takut, yang nanya banyak gak? Mau tahu? Tunggu di lapangan. Yang belakang tunggu di lapangan, berarti Habib ikut dong. Tunggu dulu, jawab jangan. Kapan? Baru tanggal 24. Nanti jawabnya tanggal 28. Udah lewat. Oh, udah lewat. Jadi jawabnya kapan? Betul. Bener kan tanggal 27 yang pada mau demo itu? Bener. Kayaknya enggak. 27 bener. Saudara, coba lihat dulu catatan, bener bang? Iya, kayaknya ada demo nih. Saudara, lu ketawa lu jelek banget lu. Ketawa ngantuk. Lanjut. Betul. Baik, saudara, menyangkut adanya rencana aksi demo besar-besaran tanggal 27 Agustus 2006, khususnya di depan gedung DPR RI, tetangga lagi dari Petamburan. DPR RI dari sini tinggal keker, naik ke atas rumah kelihatan, oh itu yang namanya DPR. Nyambit juga nyampe, apa nimpuknya dari sini aja. Masya Allah, udah segitu aja jawabannya ya. Masya Allah. Baik saudara, saya ikuti aneka ragam berita perkembangan dari rencana demo tersebut, saudara. Nah, saya lihat di dalam respon rencana demo tersebut, berbagai pihak banyak meresponnya, saudara, dengan berlebihan. Nah, jadi saya ingin ingatkan umat Islam, tenang, jangan panik, jangan gerabak gerubuk, saudara, dan jangan kita ini kelewat batas di dalam menyikapi, saudara. Nah, kenapa saya sampaikan ini, saudara? Karena memang kalau kita bicara demo, aksi unjuk rasa itu adalah hak rakyat yang dilindungi oleh undang-undang. Siapapun bangsa Indonesia dari daerah manapun, mereka punya hak untuk menyampaikan perasaannya, menyampaikan tuntutannya, dan tidak boleh ada satu pihak pun, siapapun mereka, mau pemerintah, mau TNI maupun Polri, saudara, yang boleh menghalangi rakyat di dalam menyampaikan pendapatnya. Nggak boleh. Bahkan di dalam undang-undang disebutkan siapapun yang menghalangi demo-demo, saudara, yang sudah ada pemberitahuan, maka yang menghalangi diancam penjara. Jadi mestinya polisi yang menghalangi di penjara semua tuh. Lu betul-betul aja loh. Itu dulu, saya mau garis bawahi itu dulu, supaya kita jangan berlebihan di dalam menyikapi soal demo. Maka itu sebagai jawaban dari rencana aksi besar demo 27 Agustus 2026, saya punya beberapa nasihat, baik untuk lembaga-lembaga pemerintahan maupun masyarakat. Mau tahu? Betul? Saya mulai. Saya punya catatan, saudara. Pertama, pihak pemerintah. Kita ingin memberikan nasihat untuk pihak pemerintah. Di mana poin pertama saya ingin ingatkan kepada pemerintah, jangan adu domba rakyat yang pro dan kontra. Rakyat ini ada yang pro pemerintah dan ada juga yang kontra dengan pemerintah. Betul? Pemerintah haram mengadu domba kelompok masyarakat yang pro dan kontra. Seperti pemerintah dengan sengaja merekayasa menggelar demo tandingan bagi yang kontra, saudara, di waktu yang sama dengan tempat yang berdekatan. Nggak boleh, saudara.
Dan ini saudara, saya pernah alami, FPI pernah alami saudara. Kami berdemo di depan istana ketika itu saudara. Itu tahun 2010 saudara, 2008 kalau nggak salah, 2008-2009. Kami menolak Ahmadiyah, minta kepada pemerintah bubarkan Ahmadiyah. Di hari yang sama polisi mengizinkan kelompok AKKBB yang mendukung Ahmadiyah untuk demo di hari yang sama, waktu yang sama, tempatnya berdekatan. Ini kurang ajar ini saudara. AKKBB mau demo untuk bela Ahmadiyah itu urusan dia. Polisi mau izinkan, silakan. Tapi jangan ngadu domba. Ternyata betul terjadi. Ketemu dua kelompok yang berbeda pendapat. Satu pro Ahmadiyah, satu kontra Ahmadiyah. Akhirnya bentrok di lapangan Monas. Ujung-ujungnya orang Petamburan ditangkap. Ayo, ini sejarah nih, betul, betul. Apa lu nggak bisa? Oh, kita lagi demo hari ini, yang anti Ahmadiyah, yang pro demonya besok kan selesai. Betul. Kenapa harus di hari yang sama? Kenapa tempat berdekatan? Kalau bukan dengan tujuan adu domba, apalagi saudara? Nah, ini jadi pelajaran. Makanya saya ingatkan untuk tanggal 27 besok, kalau banyak anggota masyarakat mau demo nuntut pemerintah, kontra kepada pemerintah, pemerintah tidak usah gelar demo tandingan di hari yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama. Nggak boleh, haram. Kalau itu dilakukan oleh pemerintah atau dilakukan oleh TNI maupun Polri, berarti itu adu domba rakyat. Betul? Kira-kira jelas gak? Ini udah malam nih. Kadang-kadang udah malam orang ngomong kemana, lu paham kemana lagi. Kira-kira jelas gak? Nah, tapi kalau pemerintah mengizinkan kelompok yang dukung pemerintah, oh demonya tanggal 26-nya atau demonya tanggal 28-nya, silakan saudara, silakan. Yang penting jangan adu domba umat, jangan saudara. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, yang kita ingin berikan nasihat kepada pemerintah, kenapa sih di mana-mana banyak demo, banyak protes saudara, banyak pihak yang menunjukkan ketidakpuasan, banyak pihak yang merasa diperlakukan tidak adil saudara. Maka itu kita nasihati pemerintah untuk yang kesekian kalinya. Ini yang kedua, jangan korupsi dan jangan lindungi koruptor. Segera sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Betul? Saya mau tanya, koruptor saudara kalau ketangkap terbukti di pengadilan saudara, terus hartanya semua asetnya dirampas oleh negara, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Dan perlu saya informasikan, pemerintah Republik Indonesia sudah berinisiatif mengajukan RUU perampasan aset ke DPR. Dan DPR beberapa minggu yang lalu tatkala ada demo mahasiswa, pimpinan DPR sudah menginformasikan bahwa rancangan undang-undang inisiatif pemerintah tersebut sedang diproses, sedang digodok. Memang proses itu perlu waktu, karena setiap fraksi akan rapat, setiap fraksi akan mengkaji, setiap fraksi saudara mereka akan punya pendapat sampai terjadi kesepakatan sehingga lahirlah satu undang-undang perampasan aset koruptor. Tapi kita minta kepada DPR jangan buang-buang waktu, karena kalau buang-buang waktu nanti masyarakat curiga, rakyat nggak terima, akhirnya terjadi ribut di mana-mana. Betul? Takbir. Setuju tidak kalau DPR menyegerakan untuk mensahkan itu undang-undang perampasan aset koruptor? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Baik, yang ketiga saudara, ini yang tidak kalah penting saudara. Untuk yang kesekian kali juga selama 20 tahun lebih saya ingatkan di mimbar-mimbar, jangan sekali-kali pemerintah mengambil pajak dari rakyat miskin. Rakyat miskin harus dibebaskan dari segala bentuk pajak saudara. Pajak apapun, mau pajak tanah, mau pajak bangunan, mau PPN saudara, nggak boleh rakyat miskin dikenakan pajak. Allah subhanahu wa ta'ala saudara mewajibkan zakat saudara hanya untuk orang kaya, orang yang mampu, bukan orang miskin. Orang mampu pun diwajibkan zakat harta oleh Allah hanya 2,5%. Tahu-tahu sekarang orang miskin dikenakan pajak juga, beli macam-macam kena PPN 11%. Apa? Udah miskin kena pajak 11% lagi saudara. Ini negara mau dibawa kemana?
Hati-hati, hati-hati. Kalau orang miskin disakiti, nanti mereka marah. Hati-hati, kalau rakyat marah, mudah diprovokasi, mudah dibakar, mudah diajak marah, mudah didorong buat ngamuk, betul? Nah kalau pemerintah nggak mau rakyat ngamuk, nggak mau rakyat mudah diprovokasi, nggak mau rakyat ditunggangi, nggak mau rakyat marah, stop segala bentuk pajak dari orang miskin. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Sebab sulit, saudara. Kita para ulama disuruh menenangkan umat. Kita para habaib diminta untuk menyejukkan umat. Bagaimana kami bisa menyejukkan? Bagaimana kami bisa mendamaikan? Bagaimana kami bisa mendinginkan umat di bawah kalau mereka terus disakiti, kalau mereka dibuat menderita, kalau mereka terus dipancing amarahnya? Saudara, nanti yang memprovokasi mereka, belum lagi mereka-mereka yang menunggangi untuk kepentingan politik mereka. Hancur ini negara, saudara. Begitu saya mau tanya, mau negara hancur tidak? Mau negara hancur tidak? Siap jaga Indonesia, siap bela Indonesia. Takbir. Yang keempat, saudara, gratiskan biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Gratiskan, saudara. Sekarang ini banyak orang mati lantaran nggak mampu ke rumah sakit, nggak mampu bayar dokter, nggak mampu beli obat. Walaupun sudah ada BPJS, BPJS dibatasi, saudara. Ada kuotanya, ada batasannya, saudara. Berapa banyak pasien BPJS yang nunggu pengobatan harus mati di pelataran rumah sakit. Saudara, ini pendidikan mesti digratiskan untuk rakyat miskin. Kalau orang kaya terserah, suruh bayar yang mahal sekolah. Orang kaya terserah, suruh bayar yang mahal ke rumah sakit, betul? Tapi rakyat miskin wajib untuk digratiskan. Ada yang bilang, Habib, pemerintah nggak punya duit, nggak mampu nih, rakyatnya banyak, ada 200 juta, nggak gampang membebaskan mereka. Saudara, beberapa ekonomi sudah menyampaikan, saudara, kalau di Indonesia tidak ada korupsi, saudara, korupsi itu diberantas habis. Setiap kepala di Indonesia, setiap orang, saudara, itu bisa mendapatkan gaji buta gratis 20 juta per bulan, saudara. Jadi kalau nggak ada korupsi, tiap rakyat dapat 20 juta per bulan, kaya semua orang Indonesia, betul? Saya mau tanya, kalau 20 juta per bulan dapat gratis, bisa sekolahin anak tidak? Bisa berobat tidak? Bisa modal dagang tidak? Takbir. Jadi ini persoalannya korupsi, saudara. Jangan dibiarkan korupsi, jangan dibiarkan, saudara. Saya lihat semua koruptor, hukum mati para koruptor. Takbir. Tapi saya juga mau ingatkan nih, orang-orang yang sok dari pahlawan kesiangan, sok bela-bela rakyat kecil, dia bikin meme, saudara. Apa dia bilang? Dibikin meme, Indonesia ini gudang kiai, gudang santri, gudang pesantren. Tapi saya tidak pernah mendengar kiai dan santri itu lawan koruptor. Goblok. Ini yang ngomong begini nggak pernah ngaji nih, betul? Betul. Lu mainnya di klub malam terus kali lo. Lu ngaji di mana-mana, kiai di mimbar, saudara, di majelis taklim, mereka menyerang koruptor, minta koruptor dihukum mati. Pakai bilang, saudara, ironis, kiai dan para santri pada kemana? Ini dia, saudara, mau jadi pahlawan kesiangan, mau hina-hina ulama, hina-hina kiai. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Yang mereka alami sekarang, saudara, saya dan kawan-kawan udah banyak mengalami dari dulu. Seperti tadi, rakyat mau demo, mahasiswa mau demo, tahu-tahu ada bikin demo tandingan. Dari dulu FPI ngalami itu, saudara. Saya mau tanya sama Laskar, ngalami itu tidak? Ngalamin tidak? Bukan baru sekarang, saudara. Makanya kita tahu itu permainan busuk. Nggak boleh aparat begitu, saudara. Haram. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah cukup 4 itu aja, saudara. Saya punya nasihat untuk pemerintah. Setuju? Yang mau nambahin sendiri. Boleh gak? Boleh. Nah itu lu nambahin sendiri dah.